平人だか付き人だか知らないが、お前の敗北の運命はこのレミリア・スカーレットを敵に回した時点ですでに決定されていたのよ。Iya, ketemu lagi dengan saya di channel Rune Mana Live ya, atau juga bisa dipanggil Rumali saja ya. Oke, selamat tahun baru ya bagi yang merayakannya ya. Gimana tahun barunya kemarin ya? Cukup menyenangkan? Ya menurut saya sih ya sama aja ya kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Yang membuat beda itu mungkin pas saat lihat kaca saya mungkin sudah terlihat kayak udah tua ya. Mungkin umur ya yang sudah banyak berubah ya, kayak sesuatu hal itu tidak ada yang berubah sama sekali ya, masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Berkeluarga saja belum, baru-baru bilang keluarga, pacar aja belum punya. Oke, hari ini saya akan membahas satu karakter yang cukup kuat ya di Touhou, yaitu adalah Remelia Scarlet ya, karakter favorit saya nih ya di Touhou ya. Kenapa saya membahas Remelia ya di tahun baru ini ya? Mungkin saya memiliki alasannya ya, karena mungkin bisa dibilang ini video pertama ya di 2022 ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan atau mengenalkan Remelia ya sedikit saja ya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi ya, mari kita mulai saja videonya ya. Oke, Remelia Scarlet ya pertama kali muncul sebagai bos terakhir ya di Touhou ke-6 di Embodiment of Scarlet Devil ya. Dia kemudian bisa menjadi karakter yang bisa digunakan ya di Immaterial and the Missing Power ya, dan di Invisible Knight juga ya dengan Sakuya ya. Remelia adalah musuh utama dari Scarlet Devil ya, dan kepala Scarlet Devil Mansion-nya, nyonya dari Sakuya, Izayoi, Hong Meiling, dan para pelayan perinya. Dia juga kakak dari Flando the Scarlet ya. Dia biasanya muncul di malam hari di dalam ruangan atau di bawah payung saat matahari terbenam ya. Dia jarang terlihat tanpa payung di hari yang cerah di luar atau di luar ruangan ya. Sementara penampilannya mungkin menggambarkannya sebagai kekanak-kanakan dan tidak mengancam. Dia memiliki kekuatan magis yang menakutkan dan reputasi yang sangat cocok ya untuknya. Menurut aku dia menguap ketika terkena sinar matahari ya. Walaupun Hieda no Aki menyebutkan bahwa dia dapat menyerap kembali ya yang hilang itu. Karena itu dia biasanya tetap berada di dalam Scarlet Devil Mansion ya, yang memiliki beberapa jendela untuk mencegah cahaya masuk pada siang hari dan muncul pada malam hari. Meskipun dia secara alami diketahui meminum darah manusia ya, terutama dia menyukai darah tipe B ya. Nafsu makannya yang ringan membuat korbannya jarang meninggal karena luka mereka. Namun karena dia cenderung menodai pakaiannya dengan warna merah tua ya dari darah tersebut, dia juga dikenal sebagai Scarlet Devil ya. Sebenarnya dia mencoba menumbuhkan citra bangsawan vampir yang misterius dan menakutkan ya. Walaupun Remelia kekanak-kanakan seperti yang terlihat dari penampilannya ya, namun dia sangat sopan. Masa hidupnya yang panjang hanya membuatnya rentan terhadap kebosanan, dan sebagai hasilnya dia menghargai apapun yang dia temukan. Karena selalu bosan ya, penghuni lain dari Scarlet Devil Mansion menghabiskan banyak waktu mereka untuk melayani keinginan aneh Remelia ya, termasuk dari pesta ya dan hal-hal kecil lainnya ya. Mungkin karena faktanya bahwa dia sebenarnya makhluk yang berusia 500 tahun ya, dengan kepribadian anak nakal, namun masih harus dikatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang melimpah dan menawan ya. Sebagai vampir, Remelia memiliki kekuatan
fisik yang luar biasa ya, kekuatan dan kecepatan manusia super ya, dan kekuatan magis yang menurut saya cukup luar biasa ya. Vampir memiliki kekuatan sama dengan Oni dan kecepatan Tengu ya, yang mungkin mereka untuk mencabut pohon berusia 1000 tahun sendirian dan berlari melalui desa manusia dalam sekejap. Sementara tingkat sebenarnya dari kemampuan ini tidak diketahui ya. Tapi menurut di Immaterial dan Amazing Power, Remelia lebih cepat daripada yang bisa diikuti mata ya, dan cukup kuat juga untuk menghancurkan batu-batu yang cukup besar ya. Remelia memiliki kekuatan mengubah bentuk dan bisa berubah menjadi kelelawar ya. Namun tidak seperti kebanyakan vampir ya, sayapnya tetap terlihat bahkan ketika dia dalam bentuk manusia ya, membuatnya tidak mungkin untuk sepenuhnya menjadi manusia ya. Karena dia memiliki kemampuan untuk memanggil dan memanipulasi iblis ya, wajar jika dia mempekerjakan mereka dalam jumlah besar. Namun Scarlet Devil Mansion saat ini hanya memiliki satu ya, yaitu Koakuma. Biasanya dia terlihat di sekitar perpustakaan mansion ya. Dalam pekerjaannya masih menjadi misteri mengapa begitu banyak pelayan peri dipekerjakan sebagai gantinya ya. Seperti vampir-vampir yang lain ya, Remelia juga abadi ya, karena mereka kehilangan pertumbuhan dan kedewasaan sebagai ganti kehidupan abadinya ya. Dan soal kemampuan Remelia itu hanya ada satu saja ya, yaitu memanipulasi takdir ya. Dalam pandangan dunia Gensokyo saat ini tidak ada informasi rinci mengenai kemampuan ini ya, atau contoh di mana Remelia menggunakan kemampuan memanipulasi takdir ini ya. Akibatnya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kemampuan ini ya, itu tidak terlalu jelas ya. Jika kekuatan sekuat ini ditujukan, maka untuk musuh yang dia hadapi, dia harus bisa mengubah nasib untuk dirinya sendiri untuk membuatnya menang ya. Namun karena Remelia terkadang kalah, sebenarnya tidak sedemikian ya. Ini bisa mungkin karena aturan spell card ya. Namun mirip dengan bagaimana Reimu ya, tidak diizinkan untuk memenangkan pertempuran dengan mudah dengan menggunakan kemampuannya untuk melayangkan keluar dari kenyataan ya. Tidak jelas apakah Remelia bisa memanipulasi takdir ya. Dia hanya bisa mengubah nasib hal-hal di sekitar tanpa menyadarinya. Jadi ada spekulasi apakah dia benar-benar dapat menggunakannya. Kemampuan yang digunakan ini adalah di beberapa kartu spell card-nya, di mana dia menggunakan rantai merah yang mengejar musuh. Rantai ini bisa dikatakan sebuah takdir ya. Menurut Hiedano Akio, tampaknya orang di sekitarnya akan diikuti oleh nasib buruk ya. Ini mungkin penggunaan kemampuannya yang mirip dengan kemampuan Hina Kageyama untuk menyebarkan kutukan dan kemalangan hanya dengan dekat dengan seseorang. Namun ini bukan efek yang bisa diukur. Akio juga menyatakan bahwa Remelia dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari seseorang dengan tidak lebih dari sebuah kata. Tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, itu masih sesuatu yang tidak dapat diukur. Karena itu tidak ada yang tahu kapan atau apakah dia benar-benar melakukannya. Menurut adik perempuannya, Flandora Scarlet, sifat sebenarnya dari kemampuan itu mungkin hanya untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Namun Flandora juga mengatakan bahwa Remelia hanya suka berbicara seperti itu, dan dengan demikian mungkin hanya tindak kepura-puraannya ya. Soal masa lalu Remelia sebelum kedatangan di Gensokyo itu masih belum jelas ya. Tetapi nama, penampilan, rumah, dan pakaiannya menyiratkan bahwa dia berasal dari Eropa ya. Dan dia dinyatakan berasal dari Barat ya. Dia telah menjadi nyonya di rumah Scarlet Devil selama sekitar 500 tahun ya. Dia mengaku sebagai keturunan salah satu vampir yang paling terkenal di dunia. Namun tidak diketahui oleh orang-orang di Gensokyo. Ini cuma hanya yakin pasti hanya kebohongan saja ya. Remelia memiliki mata merah, rambut
biru muda pendek dan topi mafia merah muda dengan pita merah yang dihiasi garis-garis putih. Dia mengenakan gaun merah muda terang dengan pita merah di kedua lengan, terlihat dengan hiasan merah di perwujudan Scarlet Devil ya. Pita merah besar di belakang pinggangnya dengan garis-garis putih dan kalung yang dipusatkan seperti Caduceus ya. Dia juga memiliki sepasang sayap kelelawar hitam besar di punggungnya dengan lebar. Dia dikatakan tinggi seorang gadis di awal masa remaja ya, antara 10 sampai 14 tahun ya. Itu cukup lucu juga ya, terlihat dari umurnya saja sudah hampir 500 tahun ya, tapi dari perwujudannya hanya terlihat 10 sampai 14 tahun ya. Itu cukup lucu juga. Remelia juga memiliki hubungan ya, bisa disebut juga teman, keluarga juga ya, tidak jauh dari mansionnya ya. Sudah pasti ya. Yang pertama itu Flanders Scarlet ya, dan kemudian ada Izayoi Sakuya ya, Pacholi Knoladge ya, Hong Meiling ya, Koakuma, terus Hakureireimu, Shamemaru Aya, dan yang terakhir adalah Yakumo Yukari ya. Hanya segitu saja ya hubungan bertemanan Remelia ya. Oke, segitu saja untuk video saya hari ini ya. Jadi panjang begini ya. Untuk tahun 2022 video pertama ini ya. Ya, saya juga jadi banyak bicara ya. Oke, cukup hari ini saja untuk video hari ini. Saya Runemana Live. Sampai jumpa di video saya yang akan datang ya. Selamat tahun baru ya.